Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di ibadah persekutuan dewasa pada Kamis 8 Agustus 2024. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta Mulyadi dari GKI Muara Karang yang akan membawakan renungan pada hari ini. Juga saya mengucapkan selamat datang bagi Pak Pendeta Pramudia atas kehadirannya. Saya juga menyapa bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah lewat YouTube, selamat beribadah bersama. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini untuk dapat mensilenkan HP demi kelancaran ibadah. Kita akan masuk dalam saat teduh. Saya mengajak kita untuk berdoa secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita masuk dalam persekutuan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kalau hari ini Tuhan sudah menyertai kita, Tuhan sudah berikan hari yang baru, kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan semangat dari Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk bersekutu bersama, saling menyapa di dalam sukacita, kita bersama-sama dengan kawan-kawan seiman, kita datang kepada Tuhan untuk beribadah. Dan saat ini kita akan masuk dalam pujian pembuka. Kita nyanyikan PKJ 27, nyanyikanlah nyanyian baru. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyi bersama dengan sukacita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam. Pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi kami. Engkau senantiasa menjaga kami, melindungi kami Tuhan sampai saat ini. Bapa, saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami mau bersekutu bersama, kami mau beribadah kepadamu, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan kiranya berkati, lindungi kami Tuhan, biarlah semua apa yang nanti kami dengar, kami pelajari semuanya Tuhan dapat berguna di dalam kehidupan kami dan dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bawa Tuhan rangkaian ibadah ini dari awal sampai akhir agar dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Ibu-ibu. Mazmur 150 berkata,
Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Nafiri dengan lagu dari daerah Batak, Arbab atau Rebana. Kepada paduan suara Nafiri dipersilakan.
Terima kasih bagi Paduan Suara Nafiri atas pujian yang begitu indah, yang juga pasti menambah semangat bagi kita yang mendengar juga ya. Dan kita juga tadi saya lihat banyak juga yang ikut menyanyikan. Baiklah, kita akan masuk di dalam nas pembuka, tapi sebelumnya saya ingin membahas sedikit mengenai judul kita, yaitu menjadi pahlawan iman di zaman modern. Ya, kita tahu bersama kalau kata pahlawan itu biasanya mengandung arti yang positif ya, yang juga erat kaitannya dengan perjuangan. Nah, kita juga banyak mengenal istilah pahlawan ini karena sebentar lagi kita akan akan merayakan kemerdekaan negara Indonesia yang ke-79. Nanti pastinya ibu-ibu di sini sudah banyak diminta untuk jadi panitia perlombaan atau sudah banyak sekali kegiatan, rencana-rencana kegiatan nantinya pada tanggal 17-an ya. Tapi selain kita merayakan kemerdekaan Indonesia, kita juga diingatkan akan jasa para pahlawan, yaitu pahlawan kemerdekaan yang sudah rela berkorban, yang sudah banyak melakukan perjuangannya untuk kita dapat merdeka. Selain juga pahlawan kemerdekaan, kita juga mempunyai pahlawan-pahlawan yang ada pada masa kini ya. Kalau kita tahu bersama, kalau dulu saya nggak tahu kalau sekarang masih ada istilahnya ya, pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, biasanya kita kenal dengan guru-guru ataupun profesi yang bertujuan untuk membangun kemajuan bangsa gitu ya. Juga kalau ada pahlawan-pahlawan yang lain, ibu-ibu ada yang tahu nggak ada pahlawan-pahlawan yang lain juga, istilah-istilah pahlawan gitu. Mungkin ada pahlawan ini apa tuh? Itu pada ketawa tuh, pahlawan bertopeng. Ya, pahlawan bertopeng juga sebenarnya ya superhero, atau mungkin kita suka nonton gitu di Zorro, katanya Bu Sylvie, ada Superman, Spiderman gitu ya. Itu juga walaupun hanya fiktif, tapi itu juga punya tujuan ya. Mereka jadi pahlawan untuk apa? Untuk membela kejahatan, untuk membela kejahatan, untuk membasmi kejahatan, membasmi kejahatan, untuk membela orang yang lemah gitu. Kalau yang lain juga, kalau kita sekarang lagi sementara di euforia Olimpiade ya. Olimpiade saat ini begitu banyak atlet yang dikirim dari setiap negara untuk dapat mengharumkan nama bangsa dan negaranya gitu. Atau kalau mungkin dari bapak-bapak yang senang nonton bola, ya Pak Pendeta Mulyadi senang nonton bola Pak? Enggak ya? Kalau Pak Pramudia? Enggak juga. Oh, nonton apa nih Pak? Drakor. Oh, kulineran paling enak ya Pak. Iya. Ya kalau seperti itu ya, atlet-atlet timnas gitu yang berjuang, mereka juga biasanya kalau mereka mendapat medali atau piala gitu, mereka akan pulang dengan bangga, mereka akan diarak-arak, kemudian banyak orang yang menyebutkan mereka juga sebagai seorang pahlawan. Juga mungkin kita dari pribadi kita sendiri, kita juga punya sosok-sosok pahlawan yang kita anggap berjasa bagi hidup kita. Ya, mungkin orang itu pernah menolong kita, kemudian sangat berjasa di dalam kehidupan kita mungkin menganggap mereka sebagai pahlawan. Nah, bagaimana dengan pahlawan iman di zaman modern? Rindukah kita untuk dipakai Tuhan dalam membagikan kesaksian iman, melayani, dan memberitakan kebenaran firman Tuhan? Bagaimana kita dapat memelihara iman kita di tengah kondisi dunia yang sekarang ini kita tahu ya, dunia sekarang ini sangat penuh dengan pergolakan, banyak pro kontra di mana-mana, banyak sekali sangat kompleks lah gitu ya. Bagaimana kita menyikapinya semuanya, dan semuanya itu nanti kita akan coba gali, kita akan belajar dari perenungan yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Mulyadi. Namun sebelumnya saya akan membacakan nats pengantar kita yang terdapat dalam Ibrani 11 ayat 1. Kita baca bersama-sama ya Ibu-ibu. 1, 2, 3.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, sebelum kita masuk dalam perenungan firman, kita akan menyanyikan satu lagu pujian, Jiwaku Terbuka Untukmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi dengan hati yang sungguh. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki Ada Bapak Pendeta Walyadi, waktu dan tempat kami persilakan. perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Mari berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk anugerah yang besar. Kami mendapatkan waktu dan kesempatan yang baik untuk bersama-sama bersekutu, belajar dari firman Tuhan. Terima kasih untuk segala hal yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk banyak hal yang Tuhan hadirkan bagi kami. Kami bersama-sama menyandarkan diri pada anugerah Tuhan. Kami menyambut kesempatan ini dan pakai hamba untuk menyuarakan firman Tuhan dalam segala keterbatasan, dalam segala kelemahan, dalam segala kerapuhan yang ada, tapi juga dalam segala kesempatan yang kami percaya Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih untuk segalanya, dalam Kristus kami bersyukur. Amin. Selamat pagi. Bagaimana kabar kita? Kita diantar oleh sebuah lagu yang menarik, ya, Arbab. Arbab itu apa ya? Rebana. Atau rebab jangan-jangan. Saya nggak tahu ya. Tapi itu pasti alat musik. Di tanah Batak itu. Ini Bataknya Batak apa ini? Batak KW. Ada berapa banyak dari tanah Batak di kita? Oh, cukup banyak ya. Lagu ini pasti toba. Nuansanya sudah sangat toba. Kain yang digunakan tenun juga sangat toba. Ya, saya perhatikan banyak sekali kain hela ini. Ya. Jadi ada kain tuh ada berbagai jenisnya di tanah Batak. Saya senang sekali menelusuri kultur Batak. Di tanah Batak itu ada tokoh iman. Ada yang tahu siapa namanya? Nommensen, betul. Ludwig Inger Nommensen, atau orang menyebutnya Inger Ludwig Nommensen, lahir tahun 1834. Dan ketika 1866, dia menikahi seseorang di sana dan kemudian melaksanakan pelayanannya. Dan saya datang ke gereja awal di Tanah Batak, di Sigumpar. Lalu kalau kita datang ke kantor Sinode, HKBP, ada sebuah hotel yang dibuat di sana. Di sana ada sebuah tulisan dalam bahasa Batak, aksara Batak. Saya nggak bisa. Tapi bertanya, di sini gitu ya. Lalu di Bukit Kasih di sana, kita menyaksikan bagaimana orang-orang datang. Di dalam tradisi yang dilakukan, kenapa demikian? Karena Nommensen punya anak dan anaknya banyak meninggal di sana.
termasuk yang dibunuh di sana. Karena pada masa itu kekuatan pembunuhan itu luar biasa sekali. Dan bahkan ada isu yang mengatakan ada misionaris yang dari Metodis dimakan oleh orang Batak. Ya, namanya Liman, dan kalau orang Batak mengatakan Liman dan Munson. Ini datang ke sana, ternyata kulitnya mirip babi, bule. Enak kali si Pina ini. Dimakanlah. Dan saya menikmati sekali makanan Batak. Kemarin saya baru saja buat. Apa kira-kira? Oh, jangan saksang aja dong yang dikenalnya. Arsik, saya bisa bikin arsik. Dan kemarin saya buat sambal andaliman. Weh, enak gak? Jangan percaya. Coba dulu baru percaya. Untuk yang satu ini, iman kita mesti kayak Thomas. Baru nyoba, baru percaya. Nah, karena nuansanya Batak, jadi saya senang sekali. Orang Batak itu selalu bertumpu pada silsilahnya. Orang Tionghoa itu silsilahnya nggak terlalu kuat walaupun punya. Sesama marga Uy nggak akan terlalu kuat, ya. Uy sama Uy, ya udah Uy aja. Oh iya Uy, udah selesai. Dia nggak akan ditanya Uy-nya dari mana, datang ke Indonesia dari mana, kemana, ke Makassar datangnya, dan itu banyak sekali dari Makassar kemudian sampai ke Ambon dan sebagainya. Jadi kalau mendengar nama Ratu Manan dari Ambon, itu bukan marga asli dari Ambon, itu Uy dari Makassar. Nah, kalau datangnya mendengar nama Wijaya gitu ya, itu Uy Huang kuning, tapi nggak punya ikatan apa-apa. Tapi kalau orang Batak begitu mendengar nama siapa, Sihaan, maka dia akan ditanya Sihaan siapa, gitu kan ya. Nomor berapa? Sekarang Sihaan paling kecil nomor berapa? 18 lah kira-kira ya. 19 rasanya belum ada. Jadi pernah ada yang nanya, saya tanya gini, Sihaan nomor berapa? Nomor 3. Saya bilang itu sudah di tulang belulang itu. Sudah jadi artefak itu. Sudah mangokal holy namanya. Sudah diangkat tulang belulangnya gitu ya. Nah, ini satu tradisi, kalau orang Batak itu dekat sekali dengan keluarga, maka mereka juga punya nama. Orang Sihaan itu disebut Tomparan Sombade Batak. Satu rumpun yang sujud menyembah Allah, kira-kira begitu ya. Jadi rumpunnya banyak. Ya tapi belajar Bataknya nanti aja. Sekarang kita buka teks Alkitab kita. Mari, bolehkah slide-nya diarahkan ke slide saya. Tadi mengantar tentang perjalanan iman ya di tradisi masyarakat Batak. Saya senang sekali dengan budaya. Jadi kita belajar dari Ibrani pasal 11 mulai ayat yang ke-8. Ibrani 11 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari kita simak bersama apa yang tertuang di dalam kitab Ibrani. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ditujunya. Karena iman ia tinggal di tanah yang dijanjikan itu sebagai orang asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang bersama-sama menjadi ahli waris janji yang sama itu. Sebab ia menantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, walaupun Sarah sendiri mandul, Abraham menurunkan anak cucu, padahal usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia.
Itulah sebabnya dari satu orang, malahan orang yang sudah seperti mati, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Namun, sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu, Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, tatkala dicobai, Abraham mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama mau belajar tentang apa yang dikenal dengan istilah pahlawan iman. Tadi disebutkan pahlawan tanpa tanda jasa gitu ya. Saya dari sejak SMP. Sejak SMP mendengar istilah itu saya sudah protes dari awal. Saya nggak setuju, sangat tidak setuju. Kok pahlawan tanpa tanda jasa? Lucu juga, semua pahlawan punya tanda jasa, walaupun bukan simbolik yang ditempel. Jadi, cuman tahun 78, saya SMP tahun 78, mana bisa protes. Orang dewasa pada waktu itu begitu protes, tempatnya langsung ke Pulau Buru. Begitu protes, langsung hilang, gitu kan? Waktu itu nggak boleh protes. Tapi sekarang begitu diizinkan protes, orang-orang, aduh maaf, pada tidak punya etika. Ngomong sebebas-bebasnya. Nggak boleh begitu ya. Mari kita bicara dengan ungkapan yang bernilai, dengan tata nilai yang baik. Karena itu yang punya kekuatan. Jadi kalau orang bicaranya kasar segala macam, lawannya akan kasar. Kalau kita bicaranya sopan, segan, mungkin tahap pertamanya dia akan melakukan perlawanan demikian rupa, tapi lama-kelamaan dia pasti melembut, gitu kan ya? Karena kekerasan hanya bisa disentuh dan diturunkan dengan kelembutan. Nah, pahlawan, maka pahlawan sebenarnya punya nilai, punya jasa. Tanda jasanya banyak. Tanda jasa bukannya sekadar simbol yang ditempelkan, emblem gitu ya. Kalau di sekolah-sekolah penabur akan mendapat pin emas gitu kan pada pengajaran tertentu. Tapi apa itu artinya? Ketimbang nilai yang besar, tanda jasa yang melekat di dalam kehidupan seseorang setiap saat. Saya sangat bersyukur pada guru-guru saya. Di zaman dulu, guru itu main ke rumah karena anaknya nggak bisa nulis. Saya bisa nulis angka 1 sampai 10 tapi nggak bisa nulis angka 2. 1, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10. Saya nggak bisa angka 2. Nggak bisa. Gurunya tanya sama mama saya, "Bu, kenapa anaknya nggak bisa nulis angka 2? Masa sih? Sini nak. 1, 3. Kenapa ya? Mama saya juga kaget. Lalu ada apa Bu? Mama saya bingung ya, ada apa ya? Nggak tahu. Jadi gurunya lembut sekali, guru kelas 1 nih, saya nggak masuk TK soalnya. Zaman dulu nggak ada yang TK juga, tapi di kampung kami TK-nya cuma 1. Sekarang ada lebih dari 1 TK di Kuningan? Banyak ya. Wah. TK-nya cuma 1 dulu, TK PGRI. Dan saya nggak masuk sekolah itu.
Lalu gurunya datang, guru SD. Ayo yuk ke belakang. Tuh lihat tuh, ada di belakang rumah kami itu ada kolam. Ada itik tuh. Di kampung kami namanya bebek. Ya, tuh ada bebek tuh. Ayo gambar bebek, gambar. Ya, sek. Nah ini angka 2 dapat nih. Kamu inget ya, kalau nulis angka 2 pakai itik. Kepalamu mesti inget itik. Kelas 1 SD. Jadi besoknya saya nulis angka 2. Gurunya bilang, ingat itik, itik. Jadi sampai sekarang angka 2 saya mirip itik. Kalau saya nulis angka 2, udah belajar sih, rata. Tapi rata-rata hampir semua ke atas. Bayangkan ya, kebayang ya. Cut. Kalau orang lain gimana? Set, rata gitu kan. Atau melengkung begini. Kalau saya shoot ke atas. Karena apa? Itik. Bayangkan tanda jasa yang besar itu. Lalu bagaimana kita melihat pergulatan yang terjadi pada persoalan kita? Ini sudah kita baca tadi ya. Ibrani pasal 11 ayat pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini sesuatu yang terkait dengan nilai yang berada pada pergulatan setiap orang untuk melihat bahwa iman itu di satu sisi dia butuh pembuktian di satu sisi. Kenapa? Karena orang diminta untuk menunjukkan imannya. Kalau ibu bapak, ada bapak soalnya, datang ke gereja sebagai sebuah ekspresi iman. Di GKI kita punya 4 kriteria, 4 kategori persembahan. Persembahannya itu, persembahan diri, itu ditunjukkan dalam ritus baptisan. Persembahan waktu, kita kehadiran dalam ibadah. Persembahan tenaga, kita aktif, para anggota paduan suara, pemain musik, konduktor, pemuji, dan sebagainya, itu persembahan tenaga. Dan persembahan harta benda, bentuknya bukan hanya uang, tapi kalau kita rumah kita bisa dipakai untuk ibadah misalnya, itu bagian dari persembahan harta benda. Kenapa? Karena setelah itu kita sedia-sedia makanan kan. Lalu beres-beres juga dan sebagainya, itu membutuhkan. Apalagi kalau kemudian minta orang luar bantuin beres-beres, cuci-cuci dan sebagainya, lalu kita bayar dia tanpa minta ke gereja toh. Dan itu bagian dari persembahan kita. Nah, indikator-indikator itu menunjukkan bahwa orang kemudian ekspresi imannya kelihatan, terbukti. Apalagi di tengah zaman sekarang. No picture, hoax. Ya kan ya? Sorry, saya sedang macet. No picture, hoax. Karena orang tidak punya iman untuk itu. Kan kalau di zaman SMS, short message service, itu orang mengatakan, sorry lagi macet, percaya nggak? Percaya semua. Sekarang, sorry lagi macet. Mana buktinya? Lalu dia fotoin. Dan saking tidak dipercayanya, saking dia ingin dipercayanya juga, dia tunjukkan fotonya. Saya sedang kejebak macet, tunjukin nih fotonya. Gitu. Mau mengatakan bahwa saya ada di situ. Itu indikator bahwa dia sendiri kehilangan kepercayaan diri. Butuh dipercaya. Ini persoalan lain. Mari sekarang kita belajar dari apa yang diungkapkan dalam kitab Ibrani. Apa yang sebenarnya dia mau ungkapkan pada sosok yang terjadi. Nah, pertanyaannya, karena dia menjadi dasar, ya, iman menjadi dasar, maka ini menjadi sebuah landasan kepercayaan. Iman itu sangat personal. Kita tidak bisa menuntut orang lain untuk punya iman. Kita tidak bisa menuntut orang lain untuk menunjukkan imannya juga. Dan karena itu tidak boleh ada, sekali lagi, tidak boleh ada orang yang kemudian menuntut iman orang lain untuk ditampakkan. Kalau mau menunjukkan iman orang, tunjukkan saja iman kita sendiri. Baru kita tahu iman orang lain. Waktu saya mau sekolah teologi dulu, tolong diamati baik-baik ya. Waktu saya mau sekolah teologi, saya datang ke kakak saya paling besar, ke cici saya. Ci, kan dia tahu saya kerja. Karena saya kerja, saya nge-backup orang tua. Karena orang tua saya udah gak bisa kerja. Situasinya sudah berat pada waktu itu. Saya bilang, saya mau mundur dari dari kerja, saya mau studi. Hah? Kamu kan lagi sekolah juga. Malam saya siang kerja, malamnya sekolah.
sekolah ekonomi, sekolah accounting. Secara khusus saya memperhatikan auditing dan insurance, gitu ya. Jadi makanya ketika ada gereja-gereja laporan keuangan dan sebagainya, ketika kelihatan begini, saya bilang ini agak aneh nih. Kemarin kami dari sebuah jemaat GKI, saya katakan kepada teman saya, ini agak aneh nih, support. Tanya betul, ternyata defisit, kan? Support. Nah, studi. Terus saya bilang, kamu kan lagi studi. Iya, tapi saya main sekolah yang lain. Ngapain? Udahlah, keluarga membutuhkan uang. Waduh, saya pikir kenapa jadi saya korbannya ya? Iya tak? Kenapa saya jadi korbannya? Tapi saya bilang ini, saya mau sekolah teologi, saya mau jadi pendeta. Enggak. Iman kamu gak kuat. Bisa dilihat, bisa diamati, bisa dipengerti kenapa cici saya mengatakan begitu? Cici saya kenal saya betul. Pak Pram tahu keluarga kami. Itu artinya memang dari kecil ini anak nih bandel banget gitu. Gak mungkin jadi pendeta, gak bisa jadi pendeta. Nakalnya beli kaluan kata orang Cirebon gitu ya. Yang kayak ginian jadi pendeta. Lama sekali sampai cici saya mengatakan, kamu serius? Seriuslah. Masa main-main? Ingat loh, masuk sekolah teologi itu begini, pendeta itu begini, tuntutannya begini. Saya bilang, saya siap. Bohong! Gak bisa, gak usah, gak boleh. Gitu kalimatnya. Waduh, saya merenung lagi. Hampir seminggu saya terus gak bisa tidur beneran seminggu. Tahu kenapa alasannya? Kamu itu di kamar kamu saja, cici temukan tumpukan bungkus rokok. Buat kakak saya, pendeta itu nggak boleh merokok. Pendeta itu mesti punya kesetiaan luar biasa. Baca Alkitab aja nggak pernah, dia nggak tahu saya guru sekolah minggu. Baca Alkitab merajin, betul, tapi ngerokok juga rajin. Kamu itu begitu. Sama adikmu aja kamu begini-begini, ngomongnya memang kasar, ya keras. Itulah kepribadian orang seperti saya. Jadi ketika akan memutuskan menjadi pendeta, penghakiman pertama mengatakan, no! Karena imanmu tidak cukup. Kenapa? Itu dia landasannya. Tapi sekaligus butuh penyangkalan diri. Itu sebabnya orang yang beriman mesti mengawali dari sebuah proses untuk menyangkal dirinya. Mengaku di hadapan Tuhan bahwa dia bersalah, dia berdosa. Itu sebabnya tata gereja kita mengatur untuk tata ibadah, ada rumusan, ada ruang pengakuan dosa. Karena setiap saat kita berdosa. Tapi dalam kerangka liturgi, saya diskusi cukup tajam soal ini, dibutuhkan sebuah pemahaman pengakuan dosa itu setiap saat. Itu sebabnya di GKI dan dalam kerangka kekristenan, pengakuan dosa itu bukan temporary. Anytime. Setiap saat kita mengaku dosa. Sekarang pun kita mesti mengaku dosa. Setiap saat. Kalau kita sadar di dalam sebuah pengakuan dosa, maka kita tidak akan berbuat salah. Betul ya? Walaupun kita tetap berdosa di dalamnya. Kenapa? Karena pada dasarnya kita berdosa. Dan itu sebabnya butuh anugerah Allah untuk menopang kita, mengangkat kita dari keberadaan berdosa itu. Nah, ini menjadi landasan, dan karena itu kita mesti melakukan tindakan-tindakan penyangkalan untuk hal-hal yang tidak sejalan dengan apa yang Allah rindukan. Nah, karena itu bagaimana kualitas iman menurut Ibrani 11? Ibrani 11 berbicara tentang iman. Yang pertama, pada diri Abraham, penuh ketaatan. Kriteria seorang beriman, maka salah satu syarat mutlaknya dia mesti taat. Taat itu termasuk siap untuk menerima realitas, tidak goncang di tengah godaan. Roma pasal 12 ayat yang kedua memberikan sebuah pernyataan itu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pemburuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini sebuah nilai. Ketika dunia hadir dan kita hadir di dalam dunia itu, maka sebenarnya dunia menawarkan sesuatu yang luar biasa.
Pilihan manusia itu hedonistik. Saya berkali-kali, saya ya kolektor banget mah enggak, tapi saya senang dengan batu cincin. Lalu istri saya suka bilang begini, lama amat pilih batunya. Karena kan mencoba menyesuaikan dengan baju gitu kan ya. Mencoba menyesuaikan dengan suasana. Terus ada isinya enggak? Waktu kemarin ini kami punya karyawan di gereja. Ketika dia akan memindahkan, saya pindah rumah dari Muara Karang ke Cibubur. Begitu pindahkan rumah dia kaget sekali. Banyak sekali pisau. Ada pisau yang sampai goloknya saya juga baru ingat. Goloknya panjang betul dari Toraja. Saya dikasih dari salah satu kepala suku di Toraja. Lalu cincin, waduh Pak, yang itu jangan saya yang bawa lah. Bapak aja lah. Takut. Ya wong Cirebon. Orang Cirebon ditakuti. Aneh juga. Tapi persoalannya gini. Orang tiap kali mau lakukan sesuatu, kenapa jadi lama? Ibu-ibu, saya mau tanya. Kenapa ibu-ibu jadi lama kalau berangkat ke kondangan? Lain Anda? Aksesoris. Saya beri alternatif ya. Buang semua pakaian kita. Sisakan satu aja. Tinggal satu. Misalnya, anting-anting tinggal satu. Baju sisakan satu. Lalu kalung, segala pokoknya semua perhiasan, sepatu juga tinggal satu. Ibu-ibu mau berangkat kondangan cepet gak? Cepet. Tahu kenapa? Yang membuat lama itu kita milihnya. Gak cocok. Wah, ini pas nih. Ya, dengan antingnya gak cocok. Antingnya ganti lagi. Antingnya cocok. Nggak pas dengan sepatu. Ganti sepatu. Nunggu itu saja sampai 8 jam. Lebay dikit lah. Kenapa? Karena kita punya pilihan. Dunia menawarkan pilihan yang luar biasa. Dan pilihannya antara iman kita dengan realitas itu. Antara kekuatan iman kita dengan tawaran itu. Ibu-ibu pilih tawaran itu atau pilih iman kita? Iman itu termasuk di dalamnya ini butuh apa enggak? Gitu. Konsumerisme membuat orang kemudian kehilangan kualitas iman. Kalau nggak percaya, silakan buka perhiasan kita yang tidak berharga, bukan emas, bukan bukan berlian, tapi yang kira-kira aksesorisnya itu imitasian semua. Yang dibuat dari kerang, yang dibuat dari stainless, jangan stainless lah, besi-besi biasa lah gitu ya. Yang buat yang ringan-ringan itu. Kenapa kita rada segan membuangnya? Aduh, nanti kepake lagi. Nah itu betul sekali ya. Nanti kepake lagi nih. Tapi yang nanti kepake lagi itu ditambah lagi. Iya kan? Main ke Bali nih. Ada sebuah toko di Bali. Yang tokonya toko buat main-mainan ini. Biarpun main-mainan ini harganya 600.000. Waduh bagus beli lagi ya. Masa cuma sepasang? Ini juga dong. Ada gelangnya juga. Gobreng 3 juta. Betul gak sih? Saya tidak mengatakan itu salah, enggak. Tapi kalau kemudian tantangannya adalah ini ada kebutuhan yang lain yang lebih utama, kenapa kita mengambil yang itu? Karena tantangan dunia lebih kuat, lebih dahsyat. Saya penyuka batik, suka banget saya sama batik. Batik mana saja. Dan kemarin baru tahu ada batik Toba ternyata. Nyesel saya waktu ke Toba saya nggak beli. Nggak nyari maksud saya. Kemarin ada teman, kok batiknya bagus, batik Toba. Sampai kapanpun saya kalau ke Toba saya cari itu. Dan saya masih potensial akan ke Toba. Karena saya akan melakukan sebuah penelitian kecil di Toba. Jadi saya penikmat batik. Lalu teman saya bilang ini, batikmu ada berapa? Saya bilang kira-kira berapa? Kira-kira berapa Bu? Kira-kira. Ada hampir 200 buah batik saya. Dan enggak ada yang sama.
Dan saya tahu, begitu saya lihat batik, saya punya yang ini. Saya pasti, begitu lihat punya, abaikan. Sebagus apapun itu. Kualitasnya kan beda-beda tuh. Lalu jangan bilang, wih batik tulis ya mahal. Enggak, ini batik cetakan semua. Mana kuat saya beli sampai 200 banyak begitu. Suka. Tapi saya tidak akan pernah melakukan beli baju batik kalau ada kebutuhan lain. Masih terukur. Ini punya nilai ketaatan bersama-sama ketika kita berhadapan dengan realitas iman, diperhadapkan dengan tantangan dunia. Abraham bergumul di soal itu. Jadi kalau dikatakan pahlawan iman, maka sebenarnya pahlawan iman itu pahlawan iman keluarga. Mampukah kita menentukan sikap sampai kemudian anak kita sungguh-sungguh menghormati, sampai kemudian suami, karena ini ibu-ibu semua ya, sampai kemudian suami menghormati keputusan kita untuk tidak menyelenggarakan ini demi sebuah itu. Itu pahlawan keluarga. Nilai ketaatan yang sangat dahsyat. Beberapa kali saya diminta konseling oleh pasangan suami istri. Persoalan yang sering kali terjadi adalah urusan penataan keuangan rumah tangga. Waduh Pak, suami saya kalau pegang uang minta ampun. Anggaran sebulan habis 2 minggu. Dipakai buat apa? Neraktir temen. Waduh, kalau neraktir sebulan habis 2 minggu mah mendingan saya jadi temannya dia dong. Iya toh? Lumayan, saya paling tidak 2 minggu gratis. Tapi kalau saya berpikir demikian, maka saya jadi penjahat iman. Saya merusak nilai kehidupan orang lain. Justru saya mesti hadir menolong dia untuk menahan spirit traktirnya itu. Itu kepahlawanan bersama, itu nilai yang harus kita punya. Lalu apa? Kita berpengharapan penuh di dalam teks Ibrani. Ada ungkapan karena Abraham punya persoalan ketika ia punya anak yang cuma satu-satunya kecuali anak dari Sarah. Maaf, dari Hagar. Yang dijanjikan kan yang ini. Cuman satu, coba kamu bawa persembahkan. Nah ini ada sebuah tradisi pada waktu itu. Orang-orang di masa itu punya tradisi untuk melakukan sebuah persembahan kepada Molok. Ada semacam dewa Molok. Jadi kalau subuh-subuh jam 1, orang dengar ada rumah tangga yang gerodak-geruduk itu bawa suluh begitu ya, bawa bambu-bambu. Mereka semua gak akan tanya, mau ngapain banget malam begini. Mereka semua tahu besok pagi anaknya gak akan pulang. Karena di atas kemudian ditusuk, dikorbankan, dan kemudian dibakar. Jadi jangan kaget dengan kremasi di masa sekarang. Kremasi sudah ada sejak zaman dulu. Cuman polanya yang berbeda. Nah Abraham diminta demikian. Kerangka berpikir Abraham, jangan-jangan pada waktu itu ini pola yang terjadi pada peristiwa Molok buat Abraham biasa. Walaupun ia bergumul, bukankah ini Allah yang punya? Maka itu ketika naik, Ishak bertanya, Pak, api ada, lalu suluh ada, lalu bambu-bambu semua yang diperlukan ada, mana dombanya? Maka Abraham mengatakan, Tuhan yang sediakan. Saya nggak kebayang itu luka batinnya Ishak. Ketika secara tiba-tiba ia diikat oleh ayahnya. Lalu dibawa ke atas tempat pembakaran itu. Dan dia akan tusuk. Kira-kira mata Ishak terbuka atau tertutup? Saya bayangkan sih tertutup. Mungkin juga teriak, Pak jangan. Tapi Abraham dengan sungguh-sungguh ia mau melakukan itu. Dan no, kata Tuhan. Dan disediakan, betul-betul yang Abraham katakan. Tuhan sediakan, kambingnya ada. Ya, tapi walau bagaimana Ishak punya luka dengan bapaknya itu. Aku tahu ternyata papa pernah punya keinginan untuk mengorbankanku. Saya mau katakan begini, ibu-ibu, hati-hati ya di rumah dengan ungkapan, kata-kata, tindakan, maaf nih, maaf sekali. Gak boleh loh kita jewer, selentik,
tampar, pukul anak-anak, walau bagaimana itu telah menjadi luka pada mereka. Saya sedang membaca buku tentang luka-luka pada anak-anak. Aduh, sakitnya itu lama sekali pulih. Lama pulih. Gak bisa sekadar bisakah kamu mengampuni? Jangan terlalu mudah mulut kita mengatakan bisakah mengampuni? Karena pada dasarnya orang tidak bisa melupakan. Lalu pernah ada yang mengatakan, ayolah belajar melupakan. Saya uji sekarang. Saya sudah mengujinya hampir 200 kali. Saya uji sekarang. Saya buktikan dalam 10 detik, ibu-ibu tidak akan bisa melupakan. Oke? Kita coba ya. Sekarang coba kita relax saja. Santai. Mau ambil posisi apapun, coba relax saja. Kalau ibu-ibu punya pengalaman yang pahit, kan diminta melupakan, kan itu pengalaman pahit dong, pengalaman itu juga ya. Sekarang saya minta lupakan itu, tinggalkan pengalaman pahit. Saya beri waktu 10 detik. 1, buang jauh-jauh. 2, lepaskan. 3, buang. 4, lupakan. 5, 6, 7, 8, 9, 10, kurang dari 10 detik. Apa yang terjadi? Tindakan melupakan adalah tindakan mengingat. Maka ada syair lagu tuh. Lumpuhkanlah ingatanku jika itu tentang dia. Ku ingin melupakannya, bohong. Impossible. Ku ingin melupakannya pada momen itu dia mengingat. Pahlawan iman di tengah-tengah keluarga adalah pahlawan yang membangun ingatan-ingatan, memori-memori yang indah. Sehingga anak-anak sampai dewasa, sampai tua nanti, mereka mengingat, saya bahagia sekali punya papa, punya mama yang seperti ini. Sampai usia 80 sekarang, saya mengingat betul cinta kasihnya. Marah aja saya dipeluk. Jengkel aja saya disayang-sayang. Saya nyakitin mama saya aja, mama saya justru mendoakan. Coba bayangkan kalau kemudian seorang anak mengatakan, mama saya itu baru segitu aja, ngomelnya 8 tahun. Karena apa? Karena setiap kali bicarakan apa-apa mesti dibangkitkan kembali. Iya kan, kamu kan, dulu kan. Itu udah tahun yang ke-8. Menyakitkan sekali. Pahlawan iman adalah pahlawan yang berhasil membangun sesuatu kehidupan yang jauh lebih baik. Dan saya teruskan slide ini. Karena apa? Karena dari sini persoalannya. Iman itu muncul dari pendengaran. Persoalannya adalah apakah orang-orang di sekeliling kita selalu mendengar hal yang indah dari kita. Saya penikmat, pengagum lagu NKB 204 bait yang kedua. Pengagum, saya senang sekali. Sampai-sampai saya bilang kepada istri saya dan kepada siapapun yang tahu, termasuk di sini, kalau suatu saat saya mati, tolong lagu itu dinyanyikan. Walaupun saya nggak dengar. Pasti. Maka sebelum saya mati, saya supaya bisa mendengarnya, saya nyanyi terus lagu itu. Ada yang tahu? Da 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 da. Apa lagunya? Bait yang kedua. Hidupmu kitab terbuka dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Apakah setiap orang yang berjumpa dengan kita mereka melihat Yesus? Apakah anak-anak, orang-orang di sekeliling kita melihat Yesus dari hidup kita? Walaupun pasti tidak setiap saat. Saya juga ngejengkelin banyak orang toh. Mungkin yang paling banyak jengkelnya istri saya kali. Susah amat minta kerja sama gitu kan ya. Wah, misalnya. Lalu lagu itu refrennya menarik sekali. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu.
Wah, indah banget. Berani nggak kita memperdengarkan itu? Bukan hanya orang mendengar dari teks Alkitab, tapi mereka mendengar dari perilaku hidup kita. Mampukah kita bersama-sama menghadirkan hal seperti ini? Datang dari hati secara tulus. Coba lihat gambarnya, dengan sengaja saya mencari gambar hati yang terluka, yang di plester gitu ya. Apa sih artinya? Broken heart. Tidak ada hati yang tidak pernah patah di kita. Gak ada orang yang hatinya lurus-lurus, gak ada. Gak ada orang yang tidak pernah sakit hati. Gak ada, percaya deh. Semua orang pernah sakit hati, semua orang. Tapi bukankah dari hati yang terluka ini Allah hadir dan kemudian membasuhnya dengan cucuran darahnya? Dan bukankah iman kita tumbuh dari situasi yang demikian? Karena itu tidak perlu kita kemudian menjadi sakit hati sih, tidak bisa dihindari. Saya tahu itu. Tapi jangan sampai kemudian karena sakit hati kita jadi tidak bisa hidup. Jangan sampai karena sakit hati kita kehilangan kebahagiaan. Saya sampaikan saya tidak punya anak secara biologis, tapi saya punya ponakan-ponakan banyak sekali. Ya. Mama papa saya melahirkan anak-anak yang nggak banyak sih, cuma 12. Ya. Sepak bola. Waktu kecil saya main sepak bola, tapi saya nggak suka nonton sepak bola. Saya senangnya nonton bulu tangkis. Jadi selalu ya pertanyaannya, bapak-bapak senang sepak bola gitu ya. Saya nggak terlalu nonton sih, tapi tidak terlalu suka. Jadi karena anaknya 12, ponakannya kan jadi banyak. Belum dari tante. Ya memang dia nggak banyak sih, cuma 14 anaknya gitu. II saya 13 anaknya. Jadi kalau ngumpul semua, GKI Gading Serpong nggak cukup ruangannya. Banyak banget. Ini paling pusing kalau ada yang meninggal dan menikah. Itu kalau datang semua bruk itu ngumpulnya piye. Rumah tempat kami tinggal tuh dulu, mama itu saya suka protes. Mama nih banyak sekali nyimpen kasur. Kasur zaman dulu kan bukan kasur lipat. Kasur pakai apa? Kapuk. Itu bertumpuk-tumpuk. Buat apa? Iya, kalau keluargamu datang ke sini, kita nggak punya tempat. Sekarang kita punya tempat. Brok. Ngelangkah aja susah. Ya bayangin dalam satu ruangan sebesar ini 25 orang. Tapi itulah. Oke, nah. Saya mau cerita lanjut. Ini yang ditampilkan di dalam teks Alkitab kita. Kita percaya kepada Allah sekalipun kita tidak melihat. Karena ini dasar. Karena itu pahlawan iman masa kini. Ada sebuah tantangan yang luar biasa. Abraham bergulat dengan situasinya. Ia memenuhi segala sesuatu yang Allah minta. Ia percaya pada janji Allah yang tidak pernah berakhir. Di tengah masa kini. Tantangan zaman. Maka tadi sudah saya gambarkan, keteguhannya adalah kita menghadapi dunia. Dunia menawarkan sesuatu yang luar biasa. Tawaran dunia itu, waduh. Walaupun sekarang kita sedang berhadapan dengan belanja online. Dan belanja online itu telah menguras banyak sekali kebutuhan rumah tangga. Tetapi mall tetap hidup. Betul ya? Karena orang butuh hiburan lain. Di dekat saya ada mall baru yang dibangun. Dan penuh. Dan orang senang ke mall. Tapi rata-rata mall umurnya 20 tahun kalau tidak direnovasi. Setelah 20 tahun, sepi lagi, bikin inovasi baru. Di Muara Karang ada mall yang sepi kemudian menjelang tutup. Sekarang udah mulai berkurang banyak. Padahal umurnya baru kira-kira ya hampir 20 tahun. Di mall yang lain dibuka lagi, nanti setelah 20 tahun tutup lagi. Begitu polanya, selalu begitu. Anda tahu di sekitar Jalan Gajah Mada, dulu ramai sekali, mulai shoot gitu ya. Dan begitu selalu. Itu siklus. Karena perkembangan zaman. Perkembangan zaman memberikan tawaran yang luar biasa. Saya bersyukur berada di generasi yang 3 zaman. Mulai dari mesin ketik, tektok, gitu kan ya. Lalu komputer pakai DOS. Dan sekarang zaman internet yang luar biasa. Dengan segala sesuatu yang zaman dulu kalau janjian orang-orang dulu itu hebat. Janji bisa tepat waktu di sebuah tempat.
Sekarang orang nggak usah pusing. Janji di mana? Nanti ya. 10 menit kemudian kita ketemu di sini ya, Sherlock. Ya kan? Dan orang kemudian jalan ke situ. Dulu nggak bisa. Mana bisa? Makanya kakek saya paling marah kalau orang kemudian datang terlambat. Kamu sudah janji jam segini. Ya, zaman dulu nggak ada macet di kampung saya. Itu artinya memang dia tukang telat. Janji jam segini. Orang dulu luar biasa. Orang sekarang udah dikasih ini itu masih telat juga. Luar biasa juga. Lalu apa? Orang hidup kudus di dalam anugerah Tuhan. Ini pahlawan iman dalam kehidupan. Rela untuk hidup kudus. Ini susah. Sekali lagi karena tawarannya luar biasa. Tapi ini yang mesti diperjuangkan. Pahlawan itu tidak pernah berhenti berjuang. Pahlawan itu bukan sekali. Tapi setiap saat dia mempertaruhkan hidupnya untuk sebuah kehidupan. Lalu pelayanan di masa sekarang. Adakah kerinduan kita untuk menghadirkan segala sesuatunya dalam kehidupan kita untuk melayani Allah? Dan ini dia yang tadi kita nyanyikan sama-sama. Ya, NKB 204. Meneladankan, bukan sekadar meneladani. Tapi meneladankan. Itu yang kemudian akan ditanya. Saya berkali-kali, saya sampai sekarang masih ngajar sekolah minggu. Sebagai guru sekolah minggu. Anak-anak suka bilang begini, nanti jangan lupa ya ke sekolah minggunya di Muara Karang jam 9. Jangan terlambat ya. Om pendeta saya nggak terlambat, mami yang terlambat. Papi yang terlambat. Saya udah bangun, setengah jam sebelumnya saya sudah siap berangkat, papinya masih bobo. Waduh. Ini teladan iman seperti apa kalau begini nih? Tenang. Ini di Muara Karang, bukan di KKI Gading Serpong. Gading Serpong mah nggak begitu, saya percayalah. Teladan iman model apa yang sedang kita hadirkan? Jika kita tidak bisa meneladankan sesuatu yang baik. Dan itu yang ditunggu. Anak-anak kita mah tinggal lihat apa yang kita lakukan kan? Gitu? Ini betulan terjadi. Saya menangani seorang anak SMP. Mulai merokok, dia ditampar sama papanya. Pak, kencang sekali. Datang ke gereja. Kebetulan adanya saya. Kenapa kamu merah? Dapat hadiah dari papa. Apa yang terjadi? Saya merokok om. Ya ngapain kamu ngerokok? Udah tahu orang tuamu gak suka. Ya tapi kan papa saya merokok. Saya pengen tampar balik sebenarnya. Papa saya. Cuman saya tanya. Papa kenapa nampar saya? Kamu ya merokok. Ya papa. Papa udah bisa cari duit sendiri. Apa akibatnya? Dia jualan online. Untuk apa? Untuk beli rokok. Dan betul berhasil dia jual. Sepatu dia dijual. Berhasil. Dapat uangnya. Dia tunjukkan papanya. Pak, saya jualan online. Kamu jual apa? Sepatu. Ya sepatunya kan dari papa. Oke. Dia cari yang lain. Betulan. Dan dia kemudian berhasil lagi. Merokok. Sekarang dia jadi perokok aktif yang dahsyat. Berhasil dia menjadi perokok. Karena apa? Karena tamparan papanya. Dan tantangan papanya. Teladan apa yang mau kita tampilkan? Pahlawan seperti apa yang mau kita bawa? Bukankah ada sesuatu yang betul-betul membutuhkan kekuatan yang dahsyat di dalamnya? Sorry, ininya kok. Karena itu yang dibutuhkan sekarang adalah mari kita mengerjakan seluruh panggilan iman kita. Ya, kita punya kesempatan berdoa kepada Allah. Kita punya kesempatan beriman kepada Allah. Dan ini yang mesti kita pegang. Allah percaya pada kita. Kepercayaan yang Allah berikan ini jangan pernah disia-siakan. Maka wujudkan kepahlawanan yang Tuhan hadirkan di dalam hidup kita. Amin. Kita akan masuk doa syafaat. Mari kita berdoa. Kita akan berdoa untuk
kehidupan persekutuan kita. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk anugerah yang besar. Tuhan memelihara hidup kami. Tuhan menghadirkan cinta kasih di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kami dengan kasih setia dan rahmat. Hidup bersama dengan keluarga, hidup bersama dengan komunitas. Biarlah ini menjadi panggilan yang kuat bagi kami untuk menghadirkan cinta kasih dalam anugerah Tuhan. Bapa Sorgawi, kami bersama-sama datang saat ini. Dengan penuh syukur kami menyambut karya kasih Tuhan yang dihadirkan melalui Indonesia. Negeri yang sungguh-sungguh kaya raya. Yang di dalamnya kami membutuhkan kekuatan untuk bersama-sama membangunnya. Memanfaatkan secara bertanggung jawab. Karena itu dalam rangkaian syukur atas anugerah yang Tuhan berikan, 17 Agustus ini kami akan merayakan sukacita peristiwa kemerdekaan yang Tuhan percayakan. 79 tahun Tuhan berikan Indonesia bagi kami. Karena itu kami rindu ya Tuhan, supaya negeri ini dikelola dengan baik. Di dalam kepemimpinan dan juga persiapan untuk suksesi kepemimpinan. Dalam persiapan pelantikan presiden, wakil presiden. Kami mohon nikmat Tuhan agar semua berjalan dengan baik. Dan bukan hanya itu, kepemimpinan nasional dapat mengerjakan segala sesuatunya di dalam anugerah Tuhan. Kami bersama-sama bersehati berdoa untuk pelayanan kami di gerejamu di tempat ini. Berkati segala sesuatu yang sedang dilakukan, program-program, majelis jemaat, badan-badan pelayanan. Dan pada waktu ini kami sedang menyiapkan diri untuk melaksanakan pembangunan gedung gereja. Tuhan telah berkati kami untuk menempuh perjalanan bertahun-tahun hingga kami tiba pada kesempatan untuk menyambut anugerah Tuhan ini. Berkati ya Tuhan agar upaya pembangunan berjalan dengan baik. Kebutuhan dana dan berbagai hal yang diperlukan, kami mohon hikmat. Panitia yang berjuang untuk ini, umat-Mu yang turut serta di dalamnya, kiranya mendapat berkat Tuhan. Kami mengingat juga untuk semua pelayan yang ada di gerejamu, para pendeta dengan keluarga, rekan-rekan penatua dengan keluarga masing-masing, satu organisasi majelis jemaat beserta dengan seluruh badan pelayanannya, anugerah Tuhan yang menyertai, para aktivis, para karyawan, dan dalam ikatan kerjasama dengan BPK Penabur, yang dengan murah hati memberikan ruang yang baik bagi kami. Kami bersyukur untuk segalanya. Kiranya semua mendatangkan berkat dan sukacita. Ya Allah Bapa Sorgawi, kami memohon hikmat supaya dalam anugerah Tuhan ada kekuatan yang besar bagi kami untuk mengerjakan yang Tuhan perkenan dilakukan. Kami ingin mengingat juga untuk upaya-upaya yang ditempuh ya Tuhan di dalam seluruh proses bergereja kami bersama dengan masyarakat, agar terjalin ikatan yang baik. Kami ingin mengingat untuk rekan, sahabat, saudara dan saudari kami di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi. Kami mohon hikmat, khususnya yang sedang dalam perawatan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Anugerah Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menopang. Kami mengingat untuk Ibu Teli, di tengah-tengah kondisi kesehatan yang membutuhkan perhatian, kiranya kasih sayang Tuhan yang terulur juga disambut dengan kebahagiaan. Karena tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau setiap umat-Mu. Terima kasih ya Allah, kami persembahkan syafaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Puji Tuhan, terima kasih Pak Pendeta Mulyadi untuk renungan yang sudah dibawakan bagi kita semua. Biarlah Tuhan menolong kita untuk kita dapat tetap taat dan setia, hidup di dalam kekudusan, kita semakin semangat di dalam pelayanan, kita meneladankan nilai Kristus bagi semua. Untuk itu saya juga berterima kasih, kami juga berterima kasih bagi Pak Pendeta Mulyadi, salam untuk keluarga juga, dan juga salam bagi jemaat di GKI Muara Karang dari kami, jemaat dewasa GKI Gading Serpong. Kita akan merespon perenungan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu, pujian Kupersembahkan Hidupku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Masuk dalam persembahan. Nats persembahan diambil dari Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mari kita memberikan persembahan dengan hati penuh syukur pada Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan
bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur ya Bapa untuk hari ini, untuk firman yang telah boleh kami dengar Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pahlawan-pahlawan iman yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk iman yang boleh Engkau letakkan di dalam hati kami. Biarlah iman ini boleh kami bantu, kami jaga Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus untuk kami tetap setia, untuk kami tetap taat, untuk kami tetap kudus. Dan terlebih Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah juga pahlawan-pahlawan di dalam kehidupan ini. Biarlah teladan di dalam diri Kristus boleh ada di dalam kehidupan kami dan menolong kami untuk menjadi pahlawan terutama di dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa, kami juga bawa persembahan ke dalam tangan-Mu, biarlah Kau berkati persembahan ini menjadi persembahan yang kudus dan boleh Engkau pakai untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Ibu Heni dan Ibu Helti. Kita sudah sampai di penghujung ibadah. Sebentar lagi kita akan kembali di dalam aktivitas keseharian kita. Untuk itu mari kita menyanyikan satu pujian dari Kidung Jemaat 370 sebagai bentuk keyakinan iman kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan terus berjalan bersama Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan, sehingga kelak akan dikatakan di akhir hidup kita bahwa kita telah mengakhiri pertandingan yang baik, telah mencapai garis akhir, dan telah setia memelihara iman. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri makan. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhan membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang akan. Ikut Tuhan Yesus, tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Follow, I will follow Jesus. Anywhere, everywhere, I will follow on. Follow, I will follow Jesus. Everywhere He leads me, I will follow on. Everywhere He leads me, I will follow on. Berkat. Mari kita bersama-sama menyambut berkat Tuhan, kita tutup dalam doa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik. Kami mengakhiri ibadah di tempat ini, namun kami akan lanjutkan ibadah kami dalam keseharian kami. Dan biarlah kami kembali ke tempat kami masing-masing dengan terus mengingat dan melihat dan memperlihatkan karya kasih Tuhan
menjadi perwujudan iman di dalamnya. Kini kami menyambut berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Amin. Ibu-ibu, ibadah kita telah selesai. Kita akan bersatu teduh sejenak. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuk di dalam warta jemaat, saya ingin mengucapkan mewakili kelompok kecil dari gabungan, kita ini gabungan, Kakak Joyful dan Kakak Hatikva, dan juga ada dari pianis Kanovi dan juga Mulmet dari Ci Yanrista. Kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus untuk kesempatannya memberikan pada kami sehingga kami bisa melayani di tempat ini saat ini. Dan juga saya ingin izin sharing sedikit ya ibu-ibu mengenai pelayanan hari ini. Saya sungguh bersuka cita, sangat-sangat bersuka cita karena pelayanan hari ini dapat dilewati berjalan dengan baik karena memang jujur Pak, ini adalah pelayanan perdana saya sebagai PP. Jadi mohon dimaklumi ibu-ibu kalau banyak kesalahan kata-kata, ada grogi-groginya dan segalanya. Tapi puji Tuhan, saya di sini saya pribadi saya sangat berterima kasih, saya sangat bersyukur kepada Tuhan oleh karena saya diberikan kepercayaan, dukungan dari semuanya karena kami ini kan dari kakak kami diminta untuk bisa melayani. Dan biasanya Pak, ini kita ibu-ibu tahu juga ya kalau misalnya dikasih ke pelayanan begini tuh biasanya karena kita ini, saya hanya sebagai menti, saya punya mentor yang luar biasa, kita tuh biasanya selalu main aman Pak, selalu mentor aja gitu ya, mentor aja gitu karena saya senang gitu. Ternyata mentor dan para menti saya, sahabat-sahabat saya semuanya mendukung untuk kita juga dapat keluar dari zona nyaman kita dan belajar, lebih banyak belajar gitu. Dan saya juga bersyukur karena ternyata juga saya semakin sadar bahwa ternyata memang Tuhan yang memberikan jalan bagi kita semua kalau kita memang mau tetap terus berdoa, tetap terus bersandar hanya kepada Tuhan. Karena kalau awal-awalnya memang masih digumuli, masih takut, khawatir, takutnya ini, takutnya salah ngomong dan sebagainya. Tapi ternyata sampai saat ini, puji Tuhan, semua dapat dilewati dengan baik. Semuanya itu hanya karena oleh tuntunan Tuhan, bimbingan dari Tuhan. Dari mulai saya didukung dari lewat di kakak saya, dari mentor saya, menti saya, semuanya mendukung dengan baik, kita saling mendorong dengan baik, dan itu memberi kekuatan bagi saya. Dan juga plus-plusnya Pak, saya juga waktu saya melayani di perdana sebagai PP, saya juga melayani dengan ibu-ibu di PS Nafiri, semuanya berjalan dengan baik, dan ini menjadi satu kenangan dan momen yang akan saya ingat selalu. Dan
dari sini saya juga mau agar kesaksian juga ini saya juga ini juga dapat ibu-ibu ambil baiknya ya ibu-ibu gitu. Saya mengajak memang bagi ibu-ibu sekalian yang sudah terlibat di dalam pelayanan maupun yang rindu untuk melayani gitu. Kita tetap terus mau biarlah tetap kita semua serahkan kepada Tuhan. Kita berdoa, kita terus melakukan segalanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita terus benar di dalam pelayanan kita benar-benar melayani dengan sepenuh hati, bahkan lebih kita bisa mengembangkan potensi-potensi kita yang lain juga gitu. Dan bagi ibu-ibu yang rindu, yang masih malu-malu, masih ragu-ragu, itu kalau bisa semuanya di bawah di dalam doa, terus benar-benar terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti akan buka jalan, Tuhan pasti akan pakai kita dimanapun kita berada. Dan saya juga percaya di sini pengurus-pengurus di sini sangat terbuka, sangat welcome gitu. Bagi ibu-ibu yang ingin melayani, silakan menghubungi pengurus gitu, supaya pengurus juga dapat memfasilitasi segalanya. Iya ya kan, banyak kerinduan pengurus begitu ya, biar banyak ibu-ibu yang melayani. Ya, demikian. Saya serahkan kepada pengurus untuk warta jemaat. Shalom ibu-ibu dan bapak. Terima kasih atas firman yang disampaikan oleh pendeta Mulyadi hari ini. Kami mengucapkan syukur. Semoga kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan bapak. Kami juga berterima kasih kepada kakak Hatifah, Aktiva dan Joyful. Terima kasih atas pelayanannya. Terima kasih Bu Joy sebagai PP. Dan semuanya, dan untuk persembahan pujian dari Paduan Suara Nafiri kami mengucapkan terima kasih. Untuk semuanya yang terlibat kami juga mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Kami sangat menyambut bersukacita karena pada hari ini kayaknya ada satu anggota baru ya. Kalau boleh silakan berdiri Bu, biar kita semua bisa kenal. Silakan Bu. Silakan Bu. Siapa Bu namanya kalau boleh tahu Bu? Bu Rina ya. Kita sambut semuanya ya dengan Ibu Rina. Ada dua ya. Silakan Ibu satu lagi Bu yang di sisi kiri saya ya. Silakan Bu. Kami menyambut dari pengurus, selamat datang, selamat beribadah bersama. Kami nantikan di kebaktian selanjutnya ikut bergabung bersama kami. Untuk teman-temannya bisa memberi salam ya. Oke. Untuk flyer tanggal 15 minggu depan akan diinfokan oleh Ibu Lia nanti di akhir ya. Nah, tanggal 22 Agustus kita akan ada ibadah dengan tema keberagaman. Keberagaman adalah kekuatan dengan pembicara Pendeta Dani. Kita harapkan semua ibu-ibu dapat hadir ya. Di situ nanti kita akan mengadakan perayaan 17-an. Dan jangan lupa ada dress code-nya, yaitu merah putih ya. Diharapkan kehadirannya semua, ibu-ibu. Ada flyer untuk mentor, diharapkan para mentor untuk datang pada hari Jumat 23 Agustus 15.30 by Zoom ya, sorry. Persekutuan Doa Jemaat Sabtu 10 Agustus di Aula Kana Gria Kasih oleh Pendeta Santoni dengan doa Hizkia. Diharapkan semua yang terbeban untuk bisa hadir. Dibuka untuk semua kalangan. Nah, minggu depan ini kita akan ada ibadah gabungan dengan klasis. Silakan waktu dan tempat saya persilakan pada Ibu Lia. Siang Pak Pendeta Mulyadi dan ibu-ibu, saya mohon waktunya sejenak. Minggu depan hari Kamis itu kita ada seminar parenting yang menyelenggarakan adalah Komisi Dewasa Klasis. Ini kita ada 8 gereja, jadi otomatis untuk tempat ada keterbatasan melihat kondisi juga ruangan GK ya. Jadi ibu-ibu yang sudah mendaftar
Flyer ini udah ditampilkan sebelumnya udah ditampilkan, dan ada juga yang ibu-ibu yang udah mendaftar. Mohon kepastian kehadirannya ya ibu-ibu, karena kapasitas kita hanya 130 yang hadir, dan itu sudah gabungan dari 8 gereja. Ibu-ibu yang udah mendaftar, seandainya ada yang nggak bisa hadir, tolong saya diinfokan supaya yang waiting list itu boleh mengisi ketidakhadiran ibu-ibu. Itu saja penyampaian dari saya, dan masih ada beberapa waiting list juga. Apabila ibu-ibu ada yang masih berkeinginan untuk mengikuti acara seminar parenting ini, yang pembicaranya Bapak Rizal Badudu, boleh WA langsung ke saya. Percaya untuk yang enggak hadir, saya akan menaikkan nama sesuai dengan nomor urut waiting list. Sekian info saya dari pengurus Komisi Dewasa Klasis Banten. Terima kasih Bu Lia. Saya juga ada titipan dari sekretariat bahwa ini ada kita akan membantu siapa yang terbeban untuk membantu dalam pembangunan gereja untuk membeli e-money, harganya 100.000. Jadi kalau yang mau menyumbang, ini kosong ya, jadi 100.000 kosong, nggak ada isinya ya. Jadi bagi yang ingin terbeban bisa menghubungi saya. Terima kasih. Pada hari ini kita juga berbahagia, kita akan merayakan ulang tahun daripada Ibu Lilis. Kami persilakan Ibu Lilis untuk maju ke depan. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Saya minta Ibu Penatua Nani untuk membawakan doa. Mari kita bersama-sama bersukacita dengan Ibu Lilis dalam doa. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk 1 tahun pertambahan usia untuk sahabat kami Ibu Lilis Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Kami mau serahkan kehidupan Ibu Lilis ke depannya hanya ke dalam tangan kasihan Tuhan, biar di dalam hidupnya dia boleh menyaksikan akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya, mendatangkan berkat bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya, terutama untuk keluarganya. Biar Tuhan memberkati Ibu Lilis agar menjadi istri yang baik, ibu yang baik, yang meneladani akan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupannya, hingga setiap orang boleh melihat kitab yang terbuka dan melihat kasih Tuhan dalam setiap kehidupan Ibu Lilis. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan teman-teman untuk memberikan ucapan, sekalian kita berfoto bersama. Ibadah selesai, terima kasih. Oh ya, ada konsumsi dari Ibu Lilis, silakan nanti diambil ya. Terima kasih Bu Lilis atas persembahan konsumsi.